Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Begitu juga terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini ketika diri kamu tidak berada di sampingnya. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu di depan saya ini akan mengarah terhadap kabar yang bersifat positif atau memang kabar yang bersifat negatif terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap posisi satu energi, yang dimana satu energi tersebut penuh dengan situasi kebingungan. Penuh dengan situasi kebingungan. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Seseorang yang memiliki sesuatu, di mana sesuatu tersebut berada antara kiri dengan kanan. Dari situasi tersebutlah saya kategorikan seseorang tersebut
di dalam kondisi yang begitu sangat membingungkan. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun sisi batin kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini diri kamu masih terjebak di dalam satu kondisi yang dimana kondisi tersebut belum mampu kamu putuskan? Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini diri kamu masih terjebak di dalam satu kondisi yang dimana satu kondisi tersebut belum mampu kamu putuskan? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini pemikiran kamu masih berada di dalam situasi kekacauan? Kedua pertanyaan yang saya lontarkan terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, Wak Geng, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu menjawab, saya sudah tahu bagaimana posisi energi dan bagaimana yang sedang kamu rasakan. Bisa saja untuk saat ini, diri kamu saya kategorikan seseorang yang ingin bangkit, seseorang yang ingin melupakan, seseorang yang ingin meninggalkan, tetapi ada satu faktor yang membuat diri kamu justru kembali terhadap kondisi tersebut. Ada satu faktor yang membawa diri kamu kembali terhadap kondisi tersebut. Apakah berupa situasi kenangan atau berupa rasa tanggung jawab yang belum dipenuhi, atau memang situasi beban yang harus dia berikan terhadap diri kamu. Ibaratnya kamu itu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut tidak memberikan diri kamu solusi. Sebenarnya diri kamu sudah merasa situasi kelelahan. Sebenarnya diri kamu sudah merasa jenuh. Kamu tidak terima. Ini yang saya lihat terhadap posisi energi kamu. Baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan rumah tangga, ataupun ketika diri kamu menerima status single parent dan berkomunikasi terhadap energi baru kamu. Seakan-akan kamu itu hanya berada di dalam satu porsi yang membuat diri kamu tidak mendapatkan keuntungan, yang membuat diri kamu tidak mendapatkan suatu kenyamanan, yang membuat diri kamu tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja untuk saat ini manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan energi dia berbicara seseorang yang tidak memiliki suatu tujuan, tetapi masih saja dia jalankan.
tetapi masih saja dia pertahankan. Dia menyadari apa yang dia jalankan dan apa yang dia pertahankan hanya sekedar ajas manfaat. Dia menyadari hal tersebut tidak memiliki tujuan. Yang saya rasakan untuk saat ini, Wak Geng, kamu bisa melihat sendiri, kiri, kanan, kanan, kiri, berputar-putar, tanpa tahu bagaimana akhir dari apa yang dijalankan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Kemunculan kartu kedua ini apabila diri saya masih tetap mengarah terhadap posisi energi kamu, seakan-akan satu faktor yang membuat kondisi kamu berputar-putar karena memang ada yang sedang kamu perjuangkan. Ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan, di mana ketika diri kamu memperjuangkan hal tersebut, membuat pemikiran kamu itu selalu kacau, membuat perasaan kamu itu selalu tersakiti, membuat diri kamu berada di dalam kondisi penyakit, membuat perasaan kamu tidak nyaman. Apa yang sedang kamu perjuangkan, Wak Geng? Karena yang saya lihat, yang kamu perjuangkan itu seakan-akan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, selalu menyakiti perasaan kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, seseorang yang tidak memiliki tujuan, tetapi tetap dia jalankan, yang dimana perjalanan tersebut membuat diri dia terpuruk, membuat diri dia menerima penyakit, membuat diri dia berada di dalam kondisi yang benar-benar tidak bahagia. Dia menyadari hal tersebut, berusaha untuk keluar dari situasi tersebut, tetapi dia tidak mampu. Ingin keluar sebenarnya energi manusia tersebut, Wak Geng. Dia tidak mampu keluar, terjebak di dalam kondisi yang benar-benar tidak memiliki tujuan hidup akibat dari kebodohan dia. The Devil, hubungan yang dia jalankan itu adalah hubungan iblis, hubungan yang hanya ingin mendapatkan sesuatu hal dan ingin menghancurkan seseorang untuk menikmati kestabilan dari seseorang. Seseorang yang saya kategorikan ini manusia yang berdampingan dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Ini dia, kedua kartu yang saya pegang ini. Kondisi diri dia untuk saat ini ketika diri kamu tidak berada di samping dia. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups, yang dimana kemunculan kartu Queen of Cups ini kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kata Queen of Cups, kamu bisa melihat sendiri dengan jelas.
seseorang yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika seseorang tersebut duduk di atas kursi singgasananya, ada sehelai pakaian yang bersilang. Sehelai pakaian ini saya kategorikan terhadap situasi perasaan yang begitu sangat emosi, yang begitu sangat marah, yang begitu sangat sensitif. Ini dia Wak Geng, dari situasi manusia yang pernah kamu fokuskan. Dia ingin meluapkan rasa emosi dia itu terhadap orang yang berdampingan terhadap diri dia. Karena dia menyadari kestabilan yang selama ini dia miliki hanya sekedar sebagai pembawa kehancuran terhadap kehidupan dia. Dia mengira mengabaikan diri kamu, dia dapat bahagia. Tetapi kebalikannya, mengabaikan diri kamu, tidak memiliki tujuan hidup, dan sedang sakit-sakitan atau sedang terpuruk. Ini dia Wak Geng. Kalau saya menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, dari zodiak Ariesnya dengan kemunculan kartu Queen of Cups, bukan hanya di dalam situasi yang tidak memiliki tujuan hidup, tetapi seseorang yang berdampingan terhadap diri dia memperlakukan diri dia agar diri dia selalu tunduk terhadap seseorang itu. Apa yang dikatakan seseorang itu, manusia tersebut memberikan. Apa yang diinginkan oleh seseorang itu terhadap manusia ini, manusia itu selalu memberikan tanpa tahu apa tujuan dia memberikan hal tersebut. Memperlakukan manusia itu seakan-akan energi dia dikendalikan 100%. Mungkin diri kamu menyadari kenapa manusia yang pernah kamu fokuskan, ketika diri kamu berkomunikasi dan memberikan suatu keterangan, dia tidak meresponnya karena memang energi yang dia miliki itu sedang dikendalikan. Ini dia Wak Geng. Kalau saya menarik dari zodiak Leonya dengan kemunculan kartu Queen of Cups ini, seseorang yang dia prioritaskan untuk saat ini, seseorang yang benar-benar tidak memiliki aura positif, aura negatif. Karena memang seseorang tersebut hanya untuk memanfaatkan manusia yang pernah kamu fokuskan dari posisi kestabilan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan Queen of Cups ini, seseorang yang berdampingan terhadap diri dia, seseorang yang penuh dengan jiwa berpetualang. Bukan cuma satu yang saya lihat di sini, Wak Geng. Lebih dari satu. Manusia yang pernah kamu fokuskan lebih memilih pihak ketiganya. Justru pihak ketiganya mempermainkan perasaan dia. Justru pihak ketiganya mencari lebih dari manusia yang pernah kamu fokuskan tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu seseorang yang memegang beberapa tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat saja dari beberapa tongkat ini, ada kondisi beban yang sedang dia pikul, yang dimana beban tersebut
membuat pemikiran dia sangat kacau, membuat pemikiran dia dan perasaan dia emosi. Ada beban yang sedang dia pikul, yang sampai saat ini beban tersebut belum mendapatkan solusi atau bantuan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa berhayal, seseorang yang hanya bisa bermimpi, seseorang yang hanya bisa berandai-andai. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya melemparkannya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, bisa saja untuk saat ini diri dia merenungi, diri dia berandai-andai, seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak mau mengabaikan diri kamu. Saya akan memperjuangkan diri kamu, tetapi karena kebodohan yang saya lakukan ini justru membuat diri saya terjebak dan tidak memiliki tujuan hidup. Satu persatu apa yang dia miliki habis. Ini dia, geng. Dia hanya bisa bermimpi, dia hanya bisa berhayal. Kelima kartu yang saya pegang ini sudah menggambarkan beberapa persen dari kondisi dia dan terhadap pemikiran dia. Terutama ini, kartu The Devil ini, kartu iblis. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Eight of Swords. Di mana kemunculan kartu The Eight of Swords ini, 8 pedang yang mengikat satu orang, yang seakan-akan pedang tersebut menggambarkan situasi seseorang yang benar-benar tertekan batinnya, tertekan pemikirannya, tertekan kondisi keuangannya. Seseorang yang saya kategorikan ini, saya lemparkan terhadap posisi energi manusia sebiji itu. Ini yang saat ini, geng, yang dia rasakan. Serba tertekan. Makanya kartu pertama di awal pembicaraan saya mengatakan, seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup ketika diri kamu diabaikan oleh diri dia. Giliran diri dia mendapatkan situasi seperti yang pernah kamu terima dari diri dia. Kamu selalu ditekan oleh diri dia, untuk saat ini diri dia yang ditekan oleh pihak ketiga. Kamu selalu diberikan penyakit, untuk saat ini kondisi diri dialah diberikan penyakit oleh pihak ketiganya. Apa yang dia tabur, dia tuai untuk saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Four of Pentacles. 4 koin yang dimiliki oleh seseorang, 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Pentacles, materi yang berada di titik 0. Saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini dia berusaha untuk bertemu terhadap diri kamu hanya untuk membahas materi atau meminta bantuan? Nah, saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini diri dia ingin bertemu atau berkomunikasi terhadap diri kamu hanya untuk meminta suatu bantuan dari posisi materi? Kalau memang iya, benar The Devil terhadap kartu ini.
sedang hancur, sedang bangkrut, sedang miskin. Ini dia, Wak geng. Kita lihat kartu terakhir. Bersedih, menyesal, dan menyadari bahwasannya diri dia terlalu membuat diri kamu sudah tidak mampu mengeluarkan kata maaf untuk diri dia. Kondisinya untuk saat ini bersedih, menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Karena apa yang pernah dia berikan terhadap diri kamu untuk saat ini, itulah yang dia rasakan dari pihak ketiganya. Bersedih, hancur, tertekan, emosi, beban, dan tidak memiliki tujuan. Unsur api 3 zodiak, Aries, Leo, Sagittarius. Unsur tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dari keenam zodiak tersebut, mungkin zodiak kamu salah satunya, mungkin zodiak manusia yang pernah kamu fokuskan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Kesimpulannya, bagaimana kondisi diri dia tanpa diri kamu di sampingnya untuk saat ini tidak memiliki tujuan, berantakan, dan hancur. Oke Wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.